Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Min kitab Isyraqatin Nur Syarah Nubdah Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Al-qala sholatul jama'ah wa tajibu sholatul jama'ah 'alal kifayah bi kulli mahallin wa aqalluha imamun wa ma'mum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat sehat wal afiyah, dan kita Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah di Langgar Miftahul Khair. Ingat lagi sudah lawas kada kesini setahun ya ada. Padahal waktu itu semakin kada terasa. Ujar Nabi kita, tidaklah terjadi hari kiamat kecuali setahun rasa sebulan. Jadi puasa tahun ini asa kada terasa. Kada terasa ini kata puasa sebulan yang sini. Asa kada terasa puasa aja. Jangan amang nih. Jadi kada puasa kali. Jadi cepat berlalu. Sebulan itu nang kayak sejumat aja. Sekalinya sebulan sudah. Untung Ramadan, Syawal pulang. Asa sejumat. Pun bahari itu lawas mahadang setahun itu. Ini kada lawas lagi hari raya pulang kita. Kan asa satu mana hari raya tuh. Hari raya kurban, mudahan naik ada nomor kurban seekongnya 3 juta 3 juta pian kabarakan lawan keluarga pian anak pian sugih-sugih nang begawi di Jakarta sana, nang pengusaha di luar negeri nah suruh berkurban. Akikah juga boleh, kurban akikah sah aja. Ada bapak niat kurban, niat akikah. Yang penting makanan daging kita hari raya itu. Nah, mudahan banyak orang sugih nang dermawan. Ya, mengkawat tahun ini langgar kita ini 100 ekor. Sangguplah bisa menyumbali 100 ekor, membagikannya pulang. Mudahan berkah yang ada. Dan sehari itu terasa setengah 3. Ini sudah tanda para hari kiamat. Ada terasa sudah umur kita 100 tahun. Ada kan 100 tahun di sini. Kai kemerdekaan mana nih belum datang. Itu paling mahal tuh. Lahir tahun 45 Sidin. Dan ujar Nabi kita, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang paling bagus itu yang panjang umur, yang bagus amal. Semakin bertambah umur, semakin tua, semakin berparah lawan Allah. Semakin ketujuh beribadah, ketujuh di masjid i'tikaf, hari-hari i'tikaf. Sekalinya banyak utang sih. Bila boleh ke rumah lagi orang hutang, baik diam di masjid ke sini nyata aman sudah selamat. Nah, hari-hari ibaratnya pulang ke majelis taklim. Nah, ya ketujuh Mbak Amalia
Ada tapi banyak lagi memikirkan gawian ya. Nah, sidin sekalinya duit di ATM 100 miliar. Nah, tinggi. Nangka itu sudah sugih, duit banyak, umur panjang, sehat, beribadah pulang. Akhir hidupnya nih. Nah, itu bahagia banget. Bininya 4 pulang, anaknya 40. Nah, itu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan Syawal. Syawal itu artinya ziyadah, tambahan. Apa yang kita tambah? Imbah kita puasa 30 hari kan, ya 29 hari kan. 30 lah. Jadi di sini hari raya, hari Sabtu lah. Hari Sabtu, ingat aja lagi hari raya lah. Ada nang hari Jumat, ada juga nang hari Kamis, ada juga ada nang tiap hari, ada juga yang ada puasa. Jadi hari-hari hari raya. Alhamdulillah kembali lagi di bulan Syawal. Nang kita tambah apa? Takwa. Jadi bertambah takwa, tambah semangat beribadah. Jadi puasa itu mengajarkan kita supaya paham hidup ini jangan terlalu mementingkan makanan minuman, sebab makanan minuman termasuk sebagian daripada dunia. Dunia itu isinya 4, ujar Sayyidina Ali. Dunia yang milik kamu itu 4. Yang pertama yang makanan dan minuman. Jadi dunia itu isinya makanan dan minuman. Ya. Jadi puasa melatih kita mengurangi sebagian dunia, yaitu makanan dan minuman. Itu latihannya lapar. Karena bila orang terbiasa lapar, nafsu itu koler, hendak berbuat dosa. Lalu ketujuhnya berbuat taat. Diceritakan Nabi Adam itu alaihissalam ketika beliau melanggar perintah makan buah apa ngarannya? Buah khuldi. Nah, imbah makan itu buah itu pohon di surga berbuah. Semua apapun silahkan kecuali satu, jangan makan buah. Satu aja larangannya, jangan makan buah. Yang lain silahkan nikmati apakah, tapi buah ini jangan dimakan oleh Nabi Adam, sebab ada yang menggoda. Ujarnya, bila engkau makan buah itu akan kekal di surga. Di Adam ini kada hakam jiwa, keluar dari surga nyaman sudah. Bini ada, dijadikan Allah. Siapa ngaran bini sini? Siti Hawa. Siti Hawa itu mun kada salah makam beliau di Jeddah. Bila piam ke Jeddah ada sepeda Nabi Adam. Ada sepeda Nabi Adam. Yang melihat ada kena di tengah jalan sepeda ganal, yang bukannya sepeda Nabi Adam itu jadi. Di sini kan iwak sapat ganal, patung iwak sapat lawan waring. Amun di Jeddah di tengah jalan ada sepeda ganal benar tengah jalan itu. Mudah-mudahan kita awal Makkah ya, melihat sepeda Nabi Adam. Ya, mun sampai ke Makkah itu ya alhamdulillah berarti tulak umroh, tulak haji insyaallah ta'ala. Nah di situ di Parak situ ada makam Siti Hawa. Bahagia sudah sekali melanggar perintah makan buah itu sakit parut Nabi Adam.
Nah, lalu sakit parut nih, ya apa nih? Hendak membuang hajat, buang kotoran, tulak sana tulak sini, orang bingung. Lalu malaikat diutus Allah. Aku nih itu apa kabar? O Adam, engkau hendak apa? Hendak buang hajat, nah gara-gara makan apa larangan. Ujar malaikat, mereka itu silahkan cari tempat di surga ini yang pantas untuk buang hajat. Apakah di kasur, di karpet, di sofa, nah, atau di luar sana, di sungai, atau di pohon-pohon surga, silahkan. Nabi Adam pun mencari tempat tidak ada yang cocok, yang pantas untuk dikotori daripada kotoran. Nah, akhirnya ujar malaikat itu, ikam engkau turun ke dunia aja. Turun ke dunia yang pantas untuk membuang kotoran. Nah, di sini di antara dunia itu adalah makanan dan minuman. Makanya orang di surga itu menikmati makanan minuman itu tidak jadi kotoran, jadi paluh. Semakin gancang makan minum, semakin banyak paluh, dan paluhnya itu harum daripada misik, ambar. Nah, itu karena orang berada di surga. Jadi surga itu ada toilet, ada hendak buang hajat. Nah, itu nikmat surga. Nah, itu mendunia ini kayak itu, Pak. Jadi dunia kita ini makan minuman akhirnya menjadi kotoran. Isinya dunia. Dilatih dengan puasa mengurangi daripada orang itu sibuk mengurus makan minuman. Ya, karena ada orang masa tua itu dia makan tetapi bernafsu lagi. Yang kalau bisa duit sekali hendak menukar. Kira-kira tapi bernafsu aja. Anda kayak makan durian cuma ada bernafsu aja, duitnya ada. Ya, ada orang tua tuh tapi makan akalnya sedikit. Nah, ada memang dikurangi nikmat-nikmat seperti itu supaya ada tapi sibuk. Artinya kayak anak kayak ulur ini kan tapi benar artinya kan masih makan sudah jadi 5 piring sehari itu ada juga. Dia orang tua tuh kadang kita guring malam itu kumat batu, mangga, kita duduk sini. Nah, kadang tak ajun apakah. Nah, itu supaya sebagian malam digunakan untuk ibadah, sholat malam, tahajud. Jadi kadang kita guring, ya, siang ada guring dua sih, malam ada kita guring. Itu hikmahnya supaya waktu kita yang kita buang ketika anum itu diganti masa duha untuk beribadah. Bila kawak seperti itu, maka jar Nabi kita dia orang yang paling baik. Semakin duha umur bertambah, semakin banyak amalnya bertambah, terus semakin baik. Nah, ini Syawal ini bertambah, ketambahan kita itu. Mudah-mudahan kita Allah berikan sehat walafiat untuk taat dan ibadah. Ya, niatkan untuk ibadah, makan minum untuk ibadah. Ya, boleh makan minum mubah, halal, silahkan. Perintah Allah, kulu washrabu, makanlah, minumlah. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat, makan yang baik, yang bagus, yang halal. Wa'malu sholihat, dan beramal soleh. Setelah makan beramal soleh. Jadi berkat makan yang halal itu memudahkan untuk beramal soleh. Jadi Allah berikan nikmat kita, makan minum ya sepuas-puasnya. Ada apa-apa silahkan, tapi yang halal, yang baik. Tapi setelah itu digunakan untuk beramal dan ibadah. Ya. Apa ibadah yang paling diperintahkan oleh Allah setiap waktu siang dan malam adalah kewajiban sholat.
Nah, sampai kita kepada bab sholatul jamaah. Sholat keutamaan dilaksanakan dengan berjamaah. Bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah sama sholat jenazah. Bila di kampung tidak ada sholat jamaah, masjidnya, musolanya, kedatangan sembahyang jamaah. Nah, di kampung manakah melanggar terhadap berjamaah lagi, bisa di hujung tamban sana orang sibuk berumah, ada lagi nang sembahyangnya dilanggar. Itu seperti mayit yang dibiarkan tidak disembahyangkan. Sama tuh, artinya berdosa. Jadi orang yang sholat berjamaah ini menggugurkan dosa kampung. Jadi banyak pahalanya. Jadi orang yang mensolatkan mayit itu pahalanya sebesar gunung Uhud barat timbangannya. Maka dikias dengan itu orang yang sholat jamaah itu mereka menggugurkan dosa orang kampung dengan mereka melaksanakan sholat berjamaah, itu mendapatkan pahala yang lebih banyak tambahannya, yaitu seperti gunung Uhud. Jar Allah, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. An-Nisa ayat 102. Dan apabila kamu wahai Muhammad berada dengan para sahabatmu, kemudian kamu ingin mendirikan sholat, maka sholatlah bersama mereka. Sholatlah engkau Muhammad bersama sahabatmu. Dari sini Nabi kita tidak ditemukan riwayat sholat wajib sendirian, baik ketika berada di Madinah atau ketika bepergian perang. Nabi kita selalu sholat berjamaah. Bahkan ketika perang pun ada namanya sholat khauf, sholat yang dilaksanakan dengan berjamaah saat perang. Jadi bergantian kan, dua dibagi dua shop, satu sembahyang, satu mahadang, satu rukuk, satu berdiri, satu sujud, karena bergantian seperti itu. Nah, itu sholat khauf di saat perang pun diajarkan oleh Nabi kita bagaimana sholatnya berjamaah, kumpul. Apalagi kita kada takutan seperti ini. Nanti ada masa di akhir zaman kita ngalih untuk sholat berjamaah, masjid-masjid musola ditutup karena adanya virus corona. Nah, apabila ada virus corona episode kedua, ini banyak tuh. Yang pertama kena virus corona, karena datang pulang virus sapi unggul kah, virus flu burung kah, macam-macam ngarannya kan. Nah, dengan alasan itu kada boleh orang berkumpul di dalam masjid dan musola karena akan menjadikan penyebaran virus dan menyebabkan penyakit menular. Nah, macam-macam alasannya nih. Sampai Jumatan pun juga dilarang. Nah, lucu banget Jumatan berdua bertiga aja sekalinya. Masjidnya gandar. Kan sudah ada fitnah tuh kita temui itu 2019 semalam. Kena ada masa kayak itu. Atau datang perang. Nah, pasukan Belitung melawan Amerika Serikat dan Israel. Pasukan negara Belitung. Jadi negara Belitung ini kan musuhnya Amerika dengan Israel perang nih. Nah, itu ngalih anak sembahyang berjamaah kita. Lalu bina ada nang meledak. Sudah ada tempat-tempat nang kada tahu lagi menggawi sholat berjamaah. Ya, seperti saudara kita di Palestina, di Gaza, hancuran masjid-masjidnya. Kan kasihan mereka.
sembahyang taraweh di reruntuhan masjid, lampu gelap. Nah, kita alhamdulillah masjid kita, langgar kita bebungas, catnya ungu bertambah ulang. Binian tuh cat ungu ini binian sih namanya cat warna ungu nih, warna janda. Nah. Mudahan nang janda-janda dapat laki nang anom nang bungas nang sugih, imbah kawin langsung umroh. Wah. Amin ya robbal. Siapa kan nang jandanya di sini di mana aja, umum aja kita doakan supaya kawal sembahyang berjamaah, jangan mola status hendak sembahyang berjamaah kada imam ya. Nah, janda nih mola status hendaknya sembahyang berjamaah tapi kada ada imam ya. Banyaknya imam dilanggar di masjid, hari-hari mola status nang itu. Oh pak, supaya orang paham aku nih janda coba pang ada ke imam nih nama ngawini aku nih paham itu nah. Jadi hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi sembahyang jamaah itu 5 waktu ini fardu. Ada yang wajib dia, adalah wajib jamaah. Nah, adakah harus berjamaah sembahyang bila kada berdosa? Ada kada? Adalah. Sembahyang apa tuh? Sembahyang Jumat, nah itu wajib. Ada boleh abahnya di rumah, abahnya kita aja mbak imaman di rumah aja hari Jumat. Apa aja abahnya? Kok lain wali kalau ada. Sangiti orang benar di kampung bila kada berjamaah di masjid. Ya kau di datu sambul sembahyang di Makkah. Nah, jadi sembahyang Jumat wajib lakian itu di masjid. Ada boleh sembahyang menyorangan berjamaah 2 lagi ini di rumah, jadi wajib ke masjid. Nah itu wajib. Allah ingatkan berkumpul setiap Jumat untuk sholat Jumat. Nah itu pahalanya luar biasa. Dan dengan berjamaah itu akan lebih banyak mendapatkan rahmat Allah atau lebih diterima sholatnya berkat berjamaah. Jadi dalam riwayat bahwasanya ketika orang tuh sholat berjamaah, Allah melihat imam, apakah imamnya jujur, rukunnya, sunnahnya, adab hati, zahir batinnya. Bila imamnya bagus, bujur, rukunnya bujur, bahkan sunnahnya, bacaannya bujur, hatinya khusyuk, maka makmum berataan lakian binian tidak dipandang lagi, artinya semuanya dianggap seperti sholatnya imam. Sama dapat bagian sebungkus orang nasi, tapi imam 2 bungkus, makmumnya sebungkus kada. Sama, imam dapat 2 bungkus, makmum 2 bungkus. Nah, sama, imam dapat THR 100.000, makmum 100.000. Jadi kada berkurang. Ya. Tapi imamnya sekalinya bina kada kakaruan nih, baca ayat buntal-buntal, ngapa kada dikirakan imam nih, bini kan sarik-sarik di rumah, jadi nang lakum di nukum tuh kada tamu. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Ulang-ulang. Aku makan mama aja. Ada tuntong-tuntong. Rasa sulain imam dibaca ayat. Nah, bakunut kada ingat lagi. Nah, baudo kada ingat juga sidin. Bodoh kada ingat, oh ada sah.
Kurang imam ini khusyuknya, ya. Lalu Allah memandang di sop yang pertama. Bila ada yang baik, bagus, ada rapi semuanya, maka berkat satu orang di sop pertama, Allah anggap sholatnya dapat rahmat, dapat ampunan. Bila kededa sop pertama, sop kedua, sop ketiga, sop keempat sampai habis, Allah tahu masing-masing setiap hamba itu. Sekalinya selanggaran kededa nang mahaya panggorakan sembahyang. Ada macam-macamnya, ada sempurna, tapi berkat berjamaah Allah rahmati mereka, Allah terima sembahyang mereka. Kata ulama, arti Allah rahmati kemungkinan besar Allah terima sholat mereka sebab berjamaah. Tapi bahasnya itu Allah rahmati, ya, karena diterima itu kita rada tahu kita ini berusaha beramal supaya diterima. Cuma diterima ini urusan Allah Ta'ala. Cuman ada ciri-cirinya, ada usahanya supaya amaliyah kita diterima. Ada di antara sholat berjamaah diharapkan berkat jamaah diterima. Apalagi kenapa berjamaah itu bila ada terkumpul 40 orang, satu itu wali Allah. Dalam hadis majtama'a arba'una min ummati illa wa fihim waliyun. Tidaklah tak kumpul 40 dari umatku kecuali satu di antara mereka wali Allah Ta'ala. Nanti 40 kan nih. Nah, bila ada 40 dilanggar ini, satu wali. Nah, bila kurang 40 bisa juga ada. Itu 40 tenang pasti ada. Tapi bila kurang 40 bisa pasti bisa ada. Nah, cuma bila 40 pasti ada. Segong wali. Nah, biasanya wali itu ya, potongannya itu biasa-biasa aja. Nah, biasanya nyaka 7 pakaian kuning, Bang. Mau di Banjar deh. Bila ada makam bela kelambu kuning, makam wali itu tandanya. Orang Banjar biasanya bila ada kuning, kopiahnya kah kuning, bajunya kah kuning. Nah, itu pada opang nang kayak itulah ini. Wali itu amalan batin, amalan hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat berjamaah ini keutamaannya lebih afdal daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Dalam riwayat 25 derajat, 25 atau 27 derajat pangkatnya. 1 derajat itu di akhirat itu 500 tahun perjalanan ke atas. Hanya naik 1 derajat 500 tahun tingginya surganya. Jadi semakin tinggi ke atas, surga itu semakin mewah, semakin berbintang. Makanya kan hotel yang paling mewah itu semakin tinggi. Bila paling tinggi hotelnya tuh paling bagus tuh pelayanannya. Nah, itu yang ada di Abu Dhabi, Dubai. Belum ada suahyo ke situ. Ke Dubai itu cuma singgah aja, transit di pesawat, setumat di bandara, itu masuk pulang pesawat. Ke Dubai, ada suahyo perjalanan ke Dubai itu ada hotel kembar tinggi hampir 1 kilometer. Nah, hampir. Di Malaysia juga ada, cuman kada tertinggi Dubai. Itu gambaran semakin tinggi hotel, semakin mewah dan paling semakin mahal. Itu semalamnya berapa ratus juta kah? Kada tahu jual lah, kada suah Bang. Yang semalam 100 juta itu habis tukang duit pemalam di situ. Jadi surga juga 1 derajat itu naik 500 tahun perjalanan. Saking mewahnya tingkatan surga. Itu orang sholat berjamaah 25 derajat sampai 27 pangkat jabatan
bintang daripada bintang pahalanya. Sehingga ada salah seorang soleh senantiasa menjaga sholat berjamaah. Pas suatu malam ada tamu belang, sakade nyaman aku berjamaah ada tuntung tamu. Sidin bergegas mencari masjid laku ada masih. Sekalinya pulang ke masjid tuntungan sudah. Nah ya Sidin nih gimang sudah nih. Sedih karena ketinggalan sholat berjamaah. Saking sedihnya Sidin menggawi sembahyang 27 kali sembahyang isya. Tuntung sekali sembahyang Allahu Akbar. Kada 27 rakaat, kada 27 kali. 2 kali isya, 3 kali, 4 kali, sampai 27 kali. Supaya sama pahalanya lawan nang sembahyang berjamaah. Imbah menggawe itu Sidin tak guring, tak mimpi belajuan kuda lawan kawan-kawan yang dilanggar itu. Belajuan kuda. Sekalinya tak tinggal terus. Ada kawan menyasah. Maksa kuda nih, ada kawan menyasah, tak tinggal. Lalu imbah sampai ujarnya, kenapa aku nih kada kau menyasah padahal sudah sembahyang 27 kali. Ujarnya tetap payah kada kawa meskipun engkau ulangi 27 kali tetap nang banyak pahalanya yang sembahyang berjamaah. Sama tuh puasa. Orang tuh kata Nabi kita sengaja sehari kada puasa. Lalu inya bertaubat mengkodok puasa setahun. Saking bertaubatnya lah, kada sehari kada mengkodok setahun. Gara-gara sehari berbuka kada udur, sengaja lapah sedikit kada puasa. Kayak itunya lalu bertaubat. Ujar Nabi kita seandainya satu puasa yang dia buka sebab artinya sengaja tidak memuliakan perintah Allah, ya, padahal inya kawa, inya mampu. Seandainya setahun inya mengkodok, tidak bakalan sama pahalanya lawan sehari inya puasa Ramadan. Setahun itu mengkodok mengulangi, ada sama pahalanya. Jadi sholat berjamaah ini paling sedikit imam dan makmum, yaitu 2 orang. Nah itu 2 orang boleh berjamaah. Bila kelanggar ke masjid, berjamaahnya lebih afdol daripada yang di rumah. Meskipun sama-sama berjamaah, cuman dilanggar di masjid ini ada keutamaan etikaf, ada keutamaan masuk doa masjid, ada keutamaan kena berjalan menuju masjid setiap langkah itu 1 derajat, menghapus 1 kesalahan, mendapatkan 1 kebaikan. Nah itu bedanya ya. Tapi di rumah juga bila berjamaah, si janda lawan laki hanyar tadi sama juga dapat pahala 27, asalkan berjamaah lawan laki nang hanyar. Nah itu sama, cuman banyak pahalanya nang kada sama bila menggawe di masjid. Di masjid juga ada nanti pahala bersalaman. Nah ada juga makan-makannya juga. Nah itu bila nang majelis seperti ini. Bila di rumah berjamaah masak seorang, bila hendak makan masak. Jadi boleh makmum dan imam saja. Tapi semakin banyak berjamaah semakin afdol. Ya. Jadi semakin banyak jamaah semakin afdol. Dilanggar sini 50, dilanggar sana 100, afdol langgar sana. Nah, ya. Jadi semakin banyak nang berjamaah semakin afdol bila kita 4 hadir di situ. Tapi bila ada niat lain,
Dilanggar kita ini misalnya berlima berenam aja. Bila aku sembahyang berjamaah nang banyak, kurang hidup langgar kita. Inya niat kan menghidupi langgar inya, ini lain pulang pahalanya. Bisa ini yang lebih abdul, kenapa? Inya ingin menghidupkan syiar. Berat ini. Nah, jadi tergantung niat masing-masing ya. Artinya bagusnya nang gitu Bang. Ujar guru nih, langgar kita ini karena banyak yang berdua bertiga aja. Kai lawan ini berdua aja sembahyang dilanggar. Maka nangka ini membaca ayat puntal-puntal. Inna a'tayna kada hafal sidin. Inna a'tayna inna anjalna macam-macam jenang ini inna lillah ya sudah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un ya baik. Lalu mencari langgar nang lain nang rame nang imamnya baik bagus. Nah, jangan langgar kita lebih afdal untuk kita syiarahkan, hidupakan sholat berjamaah. Karena bila berkat kita menghidupi langgar, orang umpatan pelanggar lain pulang pahala kita dapat membawai orang. Nah, membawai orang. Jadi paling sedikit makmum dan imam ya. Dan juga bila orang berjamaah itu bila imam membaca amin tak imbai lawan aminnya makmum, jadi sunnah waladhdallin amin, makmum membaca amin, imam juga amin. Bila tak imbai aminnya, ada makmum berdahulu atau imam berdahulu tak imbai. Bila hendak tak imbai, ada imam berhinak sekali berhinak. Jangan langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, itu tak imbai itu. Imam berhinak dulu. Uyuh imam ini bilang ada berhinak. Ya sunnah berhinak dulu hanya amin. Amin itu sunnah. Jadi hadangi sedetik. Nah, tak imbai maka dosa diampuni oleh Allah, dapat ampunan dosa. Dan banyak lagi keutamaan berjamaah itu ya. Jadi kita harus semangat berjamaah ini. Bila kada kawa 5 waktu, 3 waktu, maghrib, isya, subuh. Bila kada kawa 2 waktu, maghrib, isya. Bila kada kawa maghrib, isya kada apa-apa. Masa berjamaah. Jadi mudah-mudahan kena kawa istiqomah, menambah jamaahnya sampai 5 waktu. Nah, sampai artinya bila datang waktu sembahyang memikirkan hendak berjamaah menghadagi ya. Bahkan disunahkan bila tertinggal jamaah itu sembahyang tetap hadangi, lakukan ada orang yang tertinggal. Ini kadang dilanggar di masjid tuntungan orang masih ada nang wudu masing-masing sembahyang. Jangan, ayo kita berjamaah kada apa-apa. Imam tuntungan kita kada apa-apa. Aku kawaja imam, bisa aja kita. Yang penting berjamaah. Nah, seperti itu. Tapi bila orang kada perhatian, ke masjid juga, kelanggar juga, tuntung masuk berlima, berwuduan masing-masing sembahyang berlima ini. Ya ke berjamaah kada apa-apa. Ya. Ada bapak sikung nang bisi hati untuk senantiasa berjamaah. Ayo kita berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan kita berataan Allah berikan semangat untuk menghidupkan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta ridho, ya minal aidin wal faizin. Relaan yang ada. Adakah nang apa nih halal bihalal? Untung sudah halal bihalal. Nah, ada yang membagi THR lah, ya ada masih belum tuntung lagi membagi zakat.
Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna la yanfa'una rabbi faqina faqih lana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.